للدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Jalla Jalla. Selawat salam kita aturkan dan kita kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Sebab di hari ini kita sudah memasuki acara inti, yaitu mendengar nasihat maulid daripada guru-guru kita. Adapun nasihat maulid yang pertama yang akan membawakan nasihat maulid yang pertama, tamu kita dari Jakarta bersama Bapak Jenderal kita, yaitu Bapak Dr. Habib Abdurrahman bin Ja'far Al-Habsyi dari Condet. Beliau yang akan memberikan kita nanti nasihat yang pertama. Beliau salah satu pengurus dari Yayasan Syihali Jabir. Kepada beliau kita persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. Yang sama-sama kita hormati dan kita cintai sahibul majlis Al-Habib As-Sayyid Hamid bin Muhammad Al-Hamid, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala sehatkan beliau, panjangkan umurnya, Allah kabulkan segala macam bentuk hajatnya, Allah kuatkan beliau dalam dakwah meneruskan panji-panji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para alim ulama, para asatir, para habaib yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Para sesepuh masyarakat, para tokoh-tokoh masyarakat, baik dari TNI dan Polri, wabil khusus sahabat saya Bapak Jenderal Andi Kaharudin, yang wasilah beliau saya sampai kepada tempat ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah pencipta kita yang maha melihat segala macam bentuk perbuatan kita, maha menyaksikan segala macam bentuk sikap kita, maha menatap segala macam bentuk tindak tanduk kita, maha mendengar segala macam bentuk permintaan dan permohonan kita. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang setiap saat, setiap waktu, setiap detik menurunkan rangkaian kenikmatan yang bertubi-tubi dalam kehidupan kita, baik setelah kita memintanya atau sebelum kita memintanya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya yang begitu agung dan kebaikannya yang begitu tinggi, lebih banyak menghadirkan kepada kita nikmat demi nikmat, karunia demi karunia, anugerah demi anugerah, sebelum kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai hamba-Nya, tidak ada yang dapat kita lakukan sepanjang hidup kita
dalam setiap tarikan nafas kita, gerak langkah kita, detakan jantung kita, alam pikiran kita, kecuali kita mempersembahkan dan menghadirkan rasa syukur kita yang tertinggi hanya kepada Allah, dan keimanan kita yang paling kuat juga hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur yang tak bertepi, syukur yang tidak ada habis-habisnya, syukur yang dalam setiap untayan kalimat syukur yang kita persembahkan kepada Allah masih membutuhkan ungkapan syukur berikutnya. Syukur yang melambangkan kita ini betul-betul hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah, washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun, dan bersyukurlah kalian atas nikmat-nikmat Allah jika hanya kepada Dia Allah kalian menyembah. Syukur yang akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan nikmat yang bertubi-tubi dalam kehidupan kita, sebagaimana janji Allah, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur maka kami Allah akan tambahkan nikmat tersebut. Syukur yang menjadikan kita hamba Allah yang terus mengingat padanya, karena Allah menggandeng dalam Al-Quran kata syukur dengan kata mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fadhkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun, maka beringatlah kalian kepada aku Allah, maka aku Allah pasti ingat kalian, dan bersyukurlah kalian kepadaku dan jangan pernah ingkar. Syukur yang kemudian menjadikan kita dijauhkan dari segala macam bentuk bala, musibah dan ujian, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa, ma yaf'alullahu bi'azabikum in syakartum wa amantum. Wahai sekalian manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah memberlakukan azab dalam kehidupan kalian jika kalian mengarungi kehidupan kalian dengan banyak bersyukur kepada Allah dan kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur yang pernah Allah wasiatkan kepada keluarga Daud alaihi salam dalam firman-Nya, i'malu ala Daud syukra wa qalilun min ibadiyasy syakur. Wahai keluarga Daud, kata Allah, lakukanlah kerja-kerja kalian di atas punggung bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mahkotailah dengan syukur, karena hanya sedikit daripada hamba-hambaku yang bersyukur. Semoga kita masuk dalam rombongan hamba Allah yang tinggi syukurnya dan kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam terus menerus kita persembahkan kepada Rasul pilihan yang selalu indah tutur katanya, bagus akhlaknya, baik perangainya, sopan santun dalam pergaulan, pemimpin agung, panglima yang gagah berani, seorang suami yang bijaksana, pengemban risalah ilahi, penyabar terhadap segala macam bentuk persoalan umat manusia, Nabiur Rahmah, Nabi yang kehadirannya menebar rahmat bagi seluruh umat manusia, bahkan seluruh alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau wahai Rasul kecuali kami persembahkan, kecuali kami jadikan sebagai persembahan rahmat bagi seluruh alam semesta. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, jika engkau ditanya apa rahmat Allah yang paling agung, paling mulia, paling tinggi yang Allah persembahkan di atas pentas bumi ini, maka jawabannya cuma satu. Rahmat Allah yang paling agung, paling besar, paling mulia yang dipersembahkan di atas pentas bumi ini adalah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabiyyut Taubah, Nabi yang mendidik umatnya bagaimana merintis jalan indah taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabiyul Huda, Nabi yang membawa hidayah, kemudian hidayah tersebut ditebarkan kepada seantero penjuru dunia, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita sebagai umatnya, semoga kita mampu dengan serius, sungguh-sungguh serta kuat mengikuti rekam jejak sunnah-sunnahnya hingga nanti di yaumil akhir,
kita semuanya diperkenankan untuk digabungkan serta dihubungkan bersama rombongannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita hadir di sini buktinya apa? Sebagai bukti apa? Cinta. Jika berbicara tentang cinta, maka tidak akan pernah habis. Setiap pecinta pasti akan merasakan nikmat ketika dia sedang jatuh cinta. Ada anak muda, dia jatuh cinta sama kekasihnya. Rumah dia sama rumah kekasihnya 30 kilo dari sini. Kekasihnya bilang sama dia, kalau kau benar-benar cinta, apelin saya 1 minggu 3 kali. Dan dia lakukan seminggu 3 kali. Teman-temannya dia yang lihat capek, tapi dia tidak capek. Teman-temannya tanya, kamu seminggu 3 kali ngapel ke tempat pacarmu yang jarak rumahnya 30 kilo, nggak pegel, pakai motor? Dia bilang enggak. Kenapa dia tidak rasa pegel? Cinta. Nanti pas putus baru pegel. Kita hadir di majlis yang mulia ini semata-mata hanya satu kata, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perintah cinta kepada sang Rasul wajib dijalankan. Di awal surat Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, janganlah kalian mendahulukan diri kalian ketimbang Allah dan Rasulnya. Ini firman Allah. Cinta Allah, cinta Rasul itu satu paket, tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Tidak mungkin kita taat kepada Allah terus kita membelakangi Rasul, atau kita patuh kepada Rasul dan kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sering mendengar kalimat yang mengatakan Allahu ghayatuna wan nabiyyu manhajuna. Allah sebagai tujuan akhir kita dan Nabi itu sebagai jalannya kita. Lalu bagaimana mungkin kita dengan sempurna dan indah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa melewati jembatannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka para sahabat-sahabat Nabi, mereka menunjukkan bukti cinta mereka itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan masing-masing di antara mereka mengekspresikan cinta mereka dengan gayanya masing-masing. Dan lagi-lagi para ulama salafus salihin mengatakan tidak ada kata berlebihan tentang cinta. Jadi kita tidak bisa mengatakan ketika seseorang sedang mengekspresikan cintanya kepada Rasul dengan gayanya, terus kita katakan kamu berlebihan. Tidak bisa. Karena semua orang punya cara untuk mengekspresikan cinta itu kepada yang ia cintai. Abdullah ibn Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, periwayat hadis terbanyak nomor 2 setelah Abu Hurairah. Tidak ada tempat yang pernah disinggahi oleh sang Rasul kecuali ia singgahi dan dia sholat 2 rakaat. Mengapa dia lakukan? Cinta. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, periwayat hadis terbanyak nomor 3 setelah Abu Hurairah dan Abdullah ibn Umar bin Khattab, mengabdi di rumah Rasul selama 10 tahun lamanya. Ibundanya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Ummu Sulaim, datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi baru masuk Madinah. Dia berkata kepada sang Rasul, Ya Rasulullah,
Aku melihat warga Madinah memberikan segala macam bentuk hadiah kepada engkau. Dan saya bingung apa yang dapat saya berikan kepada engkau, wahai Rasul, kecuali yang saya miliki ini, putraku Anas. Umurnya waktu itu baru 10 tahun. Anas punya ayah namanya Malik bin Nadar bin Damdam al-Khadraj. Berpisah dengan ibunya karena Ummu Sulaim memeluk agama Islam. Ayahnya Anas bin Malik tetap dalam kekufurannya. Nanti di kemudian hari, ibunya Anas bin Malik akan menikah dengan Abu Talha, yang akhirnya menjadi ayah tiri daripada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Ummu Sulaim datang menghantarkan Anas bin Malik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semenjak saat itu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengabdi di rumah Rasul 10 tahun lamanya, menyiapkan terompa sang Rasul, menyiapkan pakaian Nabi, menemani Nabi kemana saja Nabi pergi. Sahabat Nabi yang menurut Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang salatnya paling mirip Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunya Anas bin Malik hanya minta kepada Rasul apa? Ya Rasulullah, aku hanya mengharapkan engkau doakan putraku ini. Dia tidak minta bayaran. Dia berikan putranya sebagai pelayan sang Rasul. Dia hanya minta kepada Rasul, doakan putranya. Dan Rasul berdoa buat Anas bin Malik, Allahumma rzuqhu malan wa walada wa barik lahu. Ya Allah, berikanlah rezeki kepada Anas bin Malik ini harta yang banyak, anak yang banyak, dan berkahi hidupnya. Dan doa sang Rasul dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kemudian hari, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu hartanya melimpah. Kebun kormanya panen setahun 2 kali berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebun-kebun yang lain milik warga Madinah setahun sekali, kebunnya Anas bin Malik setahun 2 kali. Umurnya panjang Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkat doa sang Rasul. Konon anak cucunya jumlahnya lebih dari 100. Berkat doa siapa? Doanya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi kisah yang lain. Sahabat-sahabat Nabi menunjukkan cinta mereka kepada sang Rasul. Ada Sa'ad bin Mu'az, orang Ansar. Kita kalau bicara tentang sahabat-sahabat Ansar, mereka memiliki kedudukan spesial di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya tak mengherankan dalam sebuah riwayat hadis Nabi katakan, hadis riwayat Imam Bukhari, ayatul iman hubbul ansar, ayatul nifaq bughdul ansar. Tanda keimanan cinta orang Ansar, dan tanda kemunafikan membenci orang Ansar. Salah satu contohnya, salah seorang pemuka suku Ansar, pemimpin kabilah Bani Abdul Ash'ari, namanya Sa'ad bin Mu'az. Masuk Islam umur 31 tahun. Sa'ad, ketika dia memeluk agama Islam, dia berislam gara-gara dakwahnya Mus'ab bin Umair. Jadi Mus'ab bin Umair ini sebelum Nabi masuk ke Madinah, Mus'ab bin Umair Nabi kirim sebagai duta dakwahnya Rasul, mensyiarkan Islam di sana. Dan salah satu orang yang memeluk Islam pada waktu itu adalah Sa'ad bin Mu'az. Ketika Nabi masuk ke Madinah, orang-orang Ansar menyambut Nabi dengan bahagia, menyambut sahabat-sahabat Nabi dengan senang. Tidak ada orang-orang Ansar kirim surat kepada Nabi sebelum Nabi berangkat, tolong ya Rasul, tuliskan daftar list yang bakal datang ke sini, berapa jumlahnya. Nggak pakai. Mereka nggak bertanya-tanya siapa yang bakal datang, berapa jumlah yang bakal datang. Mereka terima dengan gembira. Bahkan setelah Nabi sampai di Yathrib, sampai di Madinah Al-Munawwarah, langsung diangkat jadi kepala negara. Ada orang pendatang baru sampai langsung diangkat kepala negara. Itu orang Ansar angkat, langsung angkat.
Ini ada orang baru tinggal di sini 1 minggu, terus ada pemilihan ketua RT, dia ikutan, bukan langsung ikut memilih, ikut jadi calon aja, dikasih ya. Masih dibilang orang pendatang, siapa dia nih, belum kenal. Ini orang-orang Yathrib, Nabi baru masuk langsung diangkat jadi kepala negara. Husnul zan mereka kepada Nabi begitu tinggi. Husnul zan mereka kepada sahabat-sahabat Nabi begitu besar dari Muhajirin. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu pernah ditanya siapa yang kasih nama mereka dengan sebutan Ansar. Kata Anas bin Malik, yang kasih nama Allah Subhanahu wa taala langsung. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Orang-orang yang terdahulu dan yang awal-awal masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti rekam jejak mereka secara baik dan benar, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada Sa'ad bin Mu'az. Setelah dia memeluk agama Islam dan setelah Rasul masuk ke Madinah, dan 1 tahun kemudian perang Badar, Rasul kumpulkan dari kalangan muhajirin dan ansar. Ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Sa'ad bin Mu'az. Nabi tanya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, bagaimana pandanganmu untuk kita perang besok? Kita hadang rombongan musyrikin di Badar. Abu Bakar As-Siddiq memberikan pandangannya. Nabi tanya lagi kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memberikan pandangannya. Dan Nabi tanya kepada Sa'ad bin Mu'az. Apa kata Sa'ad bin Mu'az? Ya Rasulullah, engkau tanya kami orang Ansar? Ya, kata Nabi. Ya Rasulullah, di tempat mana saja engkau pergi, di tebing atau jurang yang terjal sekalipun, di tempat yang membahayakan seperti apapun, kami orang-orang Ansar akan senantiasa bersama engkau. Ya Rasulullah, kami orang Ansar tidak akan jadi seperti Bani Israel yang pernah berkata kepada Musa alaihissalam ketika diajak oleh Musa untuk pergi berperang, mereka katakan kepada Nabi Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Wahai Musa, pergilah engkau bersama Tuhanmu untuk perang, kami hanya duduk-duduk di sini saja. Bani Israel begitu, kurang ajar. Disuruh Nabi Musa berangkat sama Tuhannya, dia nunggu hasilnya di sini. Tapi kata Mu'az, Sa'ad bin Mu'az, ya Rasulullah, kami akan bilang kepada engkau, pergilah engkau wahai Rasul bersama Tuhanmu untuk berperang, dan kami orang-orang Ansar akan senantiasa bersama engkau sampai titik darah penghabisan. Ini orang-orang Ansar. Sa'ad bin Mu'az umurnya tidak panjang. Dia masuk Islam umur 31 tahun, meninggal dunia umur 37 tahun. Waktu dia masuk Islam, awal-awal dia masuk Islam, dia datang ke kaumnya. Dia ketemu sama kaumnya, karena dia kepala suku. Dia bilang sama kaumnya, kalian kenal siapa saya? Kata kaumnya, kami kenal, engkau Sa'ad bin Mu'az, pemimpin kami, kebanggaan kami. Tidak ada yang engkau ucapkan kami ikuti, tidak ada yang engkau katakan kecuali kami turuti. Setiap peraturan yang kau tegaskan kami patuhi. Engkau kebanggaan kami ya Sa'ad. Lalu kata Sa'ad bin Mu'az, kalau begitu dengarkan kataku baik-baik. Mulai detik ini tidak boleh ada di antara kalian yang berbicara dengan saya kecuali sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dia ancam kaumnya itu. Kaumnya diam semuanya. Dia bilang tidak boleh ngomong sama dia kecuali sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dia ucapkan siang hari, sore harinya. Dalam sejarah dikatakan sore harinya Sa'ad bin Mu'az menemukan kaumnya sudah mengucapkan semuanya 2 kalimat syahadat. Sahabat Nabi, sedikit dari sahabat Nabi ketika dia meregang nyawa, kepalanya berada di pangkuannya Rasulullah SAW. Ketika perang Khandaq, Sa'ad bin Mu'az
tangannya dan tubuhnya tertancap panah dan dia demam berhari-hari. Dan Nabi katakan kepada sahabat-sahabat Nabi, dirikan tenda di samping masjid. Nabi tiap hari datang jenguk dia. Jadi Nabi membalas cinta sahabat itu pasti lebih. Nabi dikunjungi dia tiap hari. Dan ketika dia dalam keadaan sakratul maut, Nabi pangku dia. Dan dia tatap Nabi dengan tatapan yang lirih, mengeluarkan air mata. Dan dia katakan kepada Rasul, ya Rasulullah, aku hanya ingin satu engkau ucapkan padaku, bahwasanya aku ini benar-benar setia kepada engkau. Nabi katakan, ya, aku bersaksi engkau setia kepada aku. Dan dia menghembuskan nafas terakhirnya, sedangkan kepalanya berada di atas pangkuan paha sucinya Rasulullah SAW. Dan langsung Nabi bersabda, ihtazzatil arash bimauti Sa'ad bin Mu'az. Sahabat Nabi yang ketika wafat, arash Allah itu berguncang karena wafatnya Sa'ad bin Mu'az. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu sekarang kita, pertanyaannya sekarang kita, kan sahabat-sahabat Nabi sudah tunjukkan daya cinta mereka kepada Nabi. Ya, sekarang kita ini gimana? Apakah cukup dengan mengatakan cinta? Tidak ada cinta tanpa bukti. Semua cinta itu butuh aksi. Semakin tinggi cinta tersebut, maka semakin besar ujian dan cobaannya. Tidak ada cinta tanpa ada cobaan dan ujian. Setiap kali kita mengatakan kita cinta Allah dan kita cinta Rasul, pasti kita bakal diuji. Bahkan dalam satu riwayat hadis Nabi katakan, "Idza ahabballahu 'abdan ibtala." Salah satu bentuk Allah sedang jatuh cinta kepada hambanya, Allah uji dia dan Allah perhatikan sejauh mana dia tabah dan sabar melewati ujian tersebut, dan sejauh mana kekuatan cinta dia kepada Allah dan Rasulullah SAW. Kita bilang cinta sama Rasul, kita kenali Rasul kita. Kita tahu betul tentang Nabi kita dari masa kecil, dari kelahirannya, masa kecilnya, masa remajanya, dewasanya, bi'tsahnya, diangkat jadi Rasulnya. Siapa-siapa keluarganya, kerabatnya, sahabat-sahabat besar terdekatnya, perjuangannya, kepemimpinannya, kita harus pahami. Karena salah satu tanda cinta itu kita betul-betul kenal. Kalau tidak betul-betul kenal, maka itu bukan cinta. Ada orang dia cinta sama public figure, itu kontennya dia nonton tiap hari, ya kan? Kontennya dia buka terus, dia like dan dia subscribe, walaupun public figure-nya nggak kenal dia. Ada anak muda cinta sama pemain bola, dia hafal nomor punggungnya, nomor sepatunya, siapa pelatihnya, bahkan dia hafal betul angka jumlah transfernya. Duitnya nggak dapat. Atas nama apa itu? Cinta. Sampai kamarnya didesain dengan gambar bola dan klub bola tersebut. Pemain bolanya itu kenal dia pun enggak. Bayangkan kalau yang antum like dan antum subscribe itu Rasulullah, antum dapat nggak? Dapat syafaat, dapat cintanya Rasul. Karena yang antum like itu tahu betul kalau antum like. Sallu ala Nabi Muhammad. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka penting sekali untuk mencontohi Rasul. Walaupun kita tidak akan bisa persis seperti Nabi, tidak akan bisa, tetapi mencontohi Nabi itu memang keharusan kita dan kewajiban kita. Mau dapat berapa persen kita tunjukkan itu. Sholat malam kita ikuti Nabi, walaupun tidak sepanjang Rasul. Yang penting bangun malam, sholat malam. Mungkin yang dibaca surat langganan kan, Triokul ya. Dibaca itu nggak ada. Yang penting bangun malam, sholat malam. Kalau mau ikut proses seperti Nabi nggak akan bisa. Anas bin Malik pernah ikut di belakang Nabi sholat malam. Coba-coba ikut satu kali. Rasulullah SAW dalam riwayat ini dikatakan, kata Anas bin Malik, aku mendapati Rasul dan aku bersama Rasul
Rukuk di rakaat yang pertama di surat yang ke-6. Surat yang ke-6 dari Al-Baqarah Nabi bacanya. Nabi sholat sampai kakinya bengkak-bengkak. Kita belum sholat udah bengkak duluan, asam urat. Mulai semenjak itu tidak pernah lagi ditemukan riwayat Anas bin Malik mau coba-coba ikut sholat malam di belakang Nabi. Kapok gitu. Dia tidak akan sekuat Rasulullah SAW. Memang Allah katakan qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Nabi rongga luarnya ini memang manusia. Nabi ke pasar, Nabi berniaga, Nabi berkeluarga, Nabi makan, Nabi minum, Nabi berinteraksi dengan manusia. Tetapi rongga dalamnya bukan manusia biasa. Yuha ilayya. Rongga dalamnya Rasul ini build up. Kekuatannya beda dengan kekuatan kita, ketahanannya beda sama kita. Tetapi karena beliau panutan kita, kita wajib ikuti. Dan perintah menghormati Rasul itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sahabat-sahabat Nabi dan kita dilarang angkat suara di hadapan Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Ini ketika ayat ini turun, ada seorang sahabat Nabi di Madinah, suaranya gede, dari kecil gede suaranya, bawaannya gede suaranya. Ketika ayat ini turun, dia menghilang, sedih, dia nangis, menghilang, gak pernah lagi datang ke majlis Nabi, sembunyi dia, dan dicari sama Nabi, kemana dia ini? Berapa hari gak muncul, dicarilah sama sahabat-sahabat Nabi, dan sahabat-sahabat Nabi menemukan dia. Dan engkau dicari sama Nabi, kenapa gak datang? Dia bilang, wahai teman-temanku, izinkan aku latihan merendahkan suaraku dahulu. Karena ini ayat bilang untuk kita semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Hai orang-orang yang beriman, jangan angkat suara kalian di atas suara Nabi. Jadi dia berusaha latihan untuk merendahkan suaranya, baru dia datang jumpa Nabi. Karena dia takut. Di akhir firman Allah tersebut Allah katakan, kalau dilakukan itu antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Orang ngomong depan Nabi, suaranya lebih tinggi sedikit, amalnya semua batal, kata Allah SWT. Dia bilangnya Allah. Makanya kalau kita berangkat umrah, berangkat haji, coba lihat di Masjid Nabawi, di makamnya Rasul, ada kaligrafi ayat Al-Quran. Salah satunya adalah firman Allah ini, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Sampai sekarang, dari dulu gak pernah dicopot. Maksudnya apa? Lagi datang ziarah, ucapkan salam, ucapkan salawat dengan nada yang rendah dan lirih, sebagai bentuk penghormatan kepada Rasul dan sebagai kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berbicara tentang cinta bakal panjang, gak akan ada habis-habisnya, bisa berjilid-jilid. Tapi ini sebagian sekelumit daripada kisah cinta para sahabat Nabi kepada Rasulullah SAW. Terakhir, ini agak ekstrim, tapi dilakukan oleh sahabat Nabi. Ada salah seorang sahabat Nabi di Madinah, kalau tidak salah namanya Abdullah bin Sa'ad. Dia didatangi oleh putranya. Putranya bilang, wahai ayah, Rasul baru saja meninggal. Ayah ini lagi di kebun, anaknya datang kasih tahu Rasul sudah meninggal. Ini ayah yang langsung bilang, Allahumma adhib basari kai la ara ba'da habibi Muhammadan ahad. Dia bilang, ya Allah, angkat saja penglihatanku ini agar aku tidak melihat setelah Muhammad siapapun. Orang ini memang tiap hari pagi dan sore senang natap wajah Nabi. Tiap hari datang ketemu Nabi, dia sudah senang kalau sudah lihat wajah Nabi. Anaknya kasih kabar Rasul sudah meninggal. Ya Allah, cabut penglihatan. Karena untuk apa lagi aku melihat setelah Rasul tiada? Mau lihat siapa saya ini? Saya nggak perlu lihat lagi siapa-siapa. Setelah dia berdoa langsung buka matanya. Mungkin orang bilang itu ekstrim, tapi itu cinta. Maka lagi-lagi ulama mengatakan tidak ada kata berlebihan tentang, dan semua kita tunjukkan cinta itu kepada Rasul
dengan caranya masing-masing. Lakukan dan jangan peduli ucapan orang lain. Jangan peduli ucapan orang. Tetap angkat tinggi-tinggi nama Nabi. Kan itu firman Allah dan janji Allah, wa rafa'na laka dzikrak. Kami akan tinggikan sebutan namamu wahai Rasul. Maka sampai akhir zaman sebutan nama Nabi tetap akan tinggi. Sampai kapanpun tidak akan ada orang yang berhenti meninggikan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.